Sobat Jill, salam siswa cerdas. Jadi teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang penghapusan ujian nasional atau UN, yang dimana sebagai bagian besar dari perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Jadi teman-teman, pada masa kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, salah satu kebijakan besar yang diberlakukannya adalah penghapusan ujian nasional atau UN, yang dimana sebagai bagian besar dari perubahan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya kebijakan kurikulum merdeka atau UN yang dihapuskan 100% dan digantikan dengan metode penilaian yang lebih fleksibel atau yang memberi ruang lebih banyak bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka secara holistik. Kurikulum merdeka ini menekankan pada pembelajaran yang berfokus pada minat dan bakat siswa serta menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Namun, meskipun kurikulum merdeka menawarkan banyak keuntungan, penghapusan UN menimbulkan sejumlah pro dan kontra. Dari beberapa kalangan, terutama orang tua dan sebagian besar pemerhati pendidikan, merasa bahwa tanpa adanya UN, standar kelulusan siswa menjadi kabur, yang dimana UN sebelumnya digunakan sebagai tolak ukur kemampuan akademik siswa di seluruh Indonesia, kini dianggap hilang sebagai alat untuk mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional. Tanpa UN, banyak yang merasa bahwa kualitas lulusan sekolah di Indonesia jadi sulit untuk dipastikan, dan lebih buruknya lagi, kekhawatiran muncul bahwa para siswa kita tidak siap menghadapi tantangan global, khususnya jika mereka ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Salah satu masalah utama yang muncul adalah adanya ketidakmerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Di daerah-daerah tertentu contohnya yang fasilitasnya pendidikannya masih terbatas. Jadi tanpa adanya UN, ada kecenderungan bahwa kualitas lulusan tidak terstandarisasi dengan baik. Dan dengan demikian, ada anggapan bahwa siswa yang lulus di daerah tertentu memungkinkan memiliki kemampuan yang kurang dibandingkan dengan siswa di kota-kota besar yang fasilitas pendidikannya lebih memadai. Jadi akibatnya ialah banyak orang tua yang merasa khawatir anak-anak mereka tidak bisa bersaing dengan siswa dari negara lain atau bahkan sesama siswa dari daerah yang lebih maju di dalam negeri. Ya, tapi di sisi lain banyak juga yang mendukung kurikulum merdeka karena memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar. Dengan tidak adanya UN, siswa bisa lebih fokus pada pengembangan keterampilan yang lebih relevan dengan kehidupan nyata seperti kemampuan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, dan serta kreativitas. Banyak juga yang berpendapat bahwa ujian berbasis tes seperti UN justru membebani siswa dan menekankan potensi mereka. Karena apa? Ya karena siswa lebih berfokus pada nilai ujian ketimbang memahami materi secara mendalam. Tapi sekarang dengan hadirnya Menteri Pendidikan yang baru, masalah ini kembali mencuat. Nah, sejumlah orang tua, guru, dan pemerhati pendidikan mulai mengusulkan agar UN kembali dihadirkan. Ya, setidaknya sebagai salah satu syarat kelulusan, ya gunanya memastikan adanya standar yang jelas dan dapat diukur untuk seluruh siswa di Indonesia. Dan mereka berpendapat bahwa UN bisa menjadi cara untuk menjaga kualitas pendidikan nasional dan mencegah terjadinya penurunan mutu di masa depan. Selain itu, bagi siswa yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, adanya ujian yang diakui secara internasional bisa menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan mereka. Nah, gimana Sobat Jills? Aku pengen tahu banget nih pendapat kalian, kira-kira apa ya? Apakah kalian setuju jika UN kembali diterapkan sebagai syarat kelulusan? Atau mungkin kalian berpikir bahwa ada cara lain yang lebih efektif untuk menjaga kualitas pendidikan tanpa harus kembali ke UN? Ya, misalnya aja, adakah sistem penilaian lain yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan zaman yang bisa memastikan bahwa siswa kita tetap siap bersaing di dunia global tanpa membebani mereka dengan ujian seperti UN. Jadi dari sini, apakah kalian melihat kurikulum merdeka sebagai pilihan yang tepat untuk pendidikan di Indonesia? Atau ada yang merasa perlu adanya penyesuaian lebih lanjut agar bisa menjamin kualitas pendidikan yang lebih merata? Nah, dan untuk kalian yang kelas 12, apakah kalian siap menghadapi UN jika memang ujian tersebut kembali diterapkan? Sebagai siswa kelas 12, pastinya kalian sudah mempersiapkan diri dengan matang, bukan?
Tapi bagaimana dengan kelas 11? Apakah kalian sudah siap menghadapi ujian seperti UN ketika saatnya nanti tiba? Tentu ini menjadi pertanyaan yang besar, apalagi kalau kita melihat bagaimana tantangan pendidikan ke depan yang akan semakin kompleks. Jadi aku dan Sobat Jils lainnya pengen banget tahu nih pendapat kalian apa. Apakah UN harus kembali atau apakah kalian punya solusi yang lebih baik untuk pendidikan di Indonesia? Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke, jadi segitu aja pembahasan kita tentang penghapusan UN pada hari ini. Jadi buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen komentar kalian yang di bawah. Jadi apapun pendapat kalian, yang penting bagi kita semua untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh anak Indonesia. Dan pendidikan yang tidak hanya mengukur hasil akhir, tapi juga mengembangkan potensi keterampilan dan karakter siswa untuk menghadapi dunia yang berubah-berubah. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!